Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita membongkar strategi dan pola pikir yang membentuk kesuksesan luar biasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya rahasia di balik dominasi ekonomi yang dipegang oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara? Mengapa dalam setiap daftar orang terkaya, nama-nama dari etnis Tionghoa seringkali menduduki posisi teratas? Jawaban yang paling sering kita dengar adalah kerja keras atau hoki. Namun, jika hanya itu, bukankah semua orang yang bekerja keras dan beruntung juga akan meraih kekayaan serupa? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan terstruktur. Ini bukan semata-mata soal keturunan atau warisan, melainkan adopsi teguh terhadap seperangkat filosofi hidup dan prinsip bisnis yang telah teruji melintasi generasi dan melampaui batas geografis. Filosofi ini adalah fondasi kokoh yang membedakan mereka. Sebuah warisan kebijaksanaan yang mencakup cara mereka mengelola uang, etos mereka dalam bekerja, dan bagaimana mereka membangun jaringan sosial. Dalam video eksklusif ini, kita akan bedah tuntas 3 pilar utama yang menjadi rahasia nyata di balik kekayaan abadi ala pengusaha Tionghoa. 3 pilar ini adalah disiplin finansial yang hampir kejam, etos kerja ulet, dan visi jangka panjang. Dan yang paling krusial, kekuatan jaringan sosial yang disebut guanxi, serta loyalitas keluarga. Jadi, siapkan diri Anda, buka catatan Anda, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap uang, kerja, dan relasi. Jangan lupa like video ini, subscribe ke kanal kami, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak terlewatkan strategi sukses mendalam lainnya. Mari kita selami pilar pertama, bagaimana mereka mengelola uang dengan disiplin yang luar biasa. Pilar pertama dan mungkin yang paling kontroversial adalah kedisiplinan finansial yang seringkali disalahartikan sebagai pelit. Sejatinya, ini adalah implementasi prinsip ekonomis yang ketat, di mana setiap sen uang memiliki tujuan, dan tujuan itu selalu bermuara pada pengembangan modal atau jaminan masa depan, bukan pemenuhan keinginan sesaat atau gaya hidup. Prinsip pertama dalam pilar ini adalah anti-utang konsumtif dan mentalitas cash is king. Berbeda dengan budaya barat modern yang merayakan kredit dan cicilan, pengusaha Tionghoa secara tradisional menghindari utang yang digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif seperti mobil mewah, pakaian bermerek, atau perjalanan mahal yang nilainya terdepresiasi. Utang hanya diterima dan ditoleransi jika ia berfungsi sebagai modal usaha yang terhitung risikonya dan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Mereka lebih memilih untuk menunda pembelian, bahkan untuk kebutuhan yang besar, hingga uang tunai tersedia. Hal ini bukan hanya soal kehati-hatian, tetapi juga soal menjaga marwah bisnis dan independensi finansial. Utang konsumtif dipandang sebagai beban yang dapat menghambat pergerakan modal dan memperlambat laju pertumbuhan bisnis. Filosofi ini menuntut individu untuk hidup di bawah kemampuan finansial mereka saat ini, sehingga dana surplus dapat diarahkan sepenuhnya ke tujuan yang lebih produktif. Prinsip krusial yang kedua adalah aturan alokasi keuangan 70/30, bahkan lebih agresif. Jika banyak ahli keuangan menyarankan alokasi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan investasi, komunitas ini sering membalikkan rasio tersebut, atau setidaknya jauh lebih ekstrem dalam menabung dan investasi. Mereka menargetkan 70% atau lebih dari pendapatan mereka langsung dialokasikan untuk modal usaha, tabungan jangka panjang, dan berbagai instrumen investasi. Sisa kecilnya lah yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Ini adalah manifestasi dari konsep delayed gratification yang ekstrim, menahan kesenangan hari ini demi jaminan kemakmuran besar di masa depan. Mereka memahami bahwa untuk membangun kerajaan, fondasi harus diletakkan dengan pengorbanan yang signifikan. Tabungan dan modal bukan sekadar angka di rekening, melainkan amunisi yang harus selalu siap untuk berperang dalam menghadapi krisis ekonomi atau memanfaatkan peluang bisnis yang muncul tiba-tiba. Pola pikir ini memastikan bahwa ketika peluang investasi properti atau penambahan stok dagangan muncul, mereka memiliki likuiditas untuk bergerak cepat tanpa harus terbebani oleh pinjaman eksternal yang berbunga tinggi.
Terakhir dalam pilar finansial ini adalah prinsip uang harus berputar cepat dan tidak boleh tidur. Bagi pengusaha Tionghoa, uang yang diam adalah uang yang merugi. Konsep ini lebih menekankan pada volume dan kecepatan perputaran modal daripada margin keuntungan yang besar dari satu transaksi. Mereka lebih memilih mengambil margin keuntungan tipis, misalnya berorientasi pada harga murah, asalkan barang cepat laku dan modal bisa segera diputar kembali untuk membeli stok baru. Perputaran uang yang cepat ini menciptakan efek bola salju, di mana modal tumbuh secara eksponensial dalam jangka waktu singkat. Selain itu, uang tunai juga harus dialihkan ke aset produktif secepat mungkin, seperti emas, properti, atau penambahan inventory. Mereka sangat anti melihat uang tunai teronggok di tabungan biasa yang tergerus inflasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap unit mata uang bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak unit mata uang. Kombinasi dari disiplin anti utang, alokasi tabungan yang masif, dan kecepatan perputaran modal ini menciptakan mesin pertumbuhan finansial yang sulit ditandingi oleh mereka yang masih terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Mereka membangun kekayaan secara diam-diam, menumpuk modal dengan ketat, hingga tiba waktunya modal itu menjadi cukup besar untuk menciptakan lompatan ekonomi yang spektakuler. Pilar kedua adalah fondasi non-finansial yang memungkinkan pilar pertama beroperasi. Etos kerja yang ulet, tahan banting, dan berorientasi jangka panjang. Etos kerja ini bukanlah fenomena modern, melainkan mentalitas yang terbentuk dari sejarah panjang migrasi, trauma, dan kebutuhan untuk bertahan hidup di negeri asing. Mereka datang dari latar belakang yang seringkali penuh kesulitan, yang menanamkan mentalitas survivor atau penyintas, di mana kerja keras dan keuletan adalah satu-satunya jaminan keamanan. Inilah yang melahirkan prinsip bekerja keras hingga melampaui batas waktu normal, sebuah komitmen total pada pekerjaan. Anda sering melihat mereka yang membuka usaha paling pagi dan menutupnya paling malam. Mereka rela mengorbankan waktu santai, liburan, dan bahkan jam tidur demi memastikan bisnis berjalan optimal dan modal terus berputar. Ada pepatah yang sangat terkenal di kalangan mereka, makan bubur dahulu sebelum sukses, baru bisa makan nasi setelah sukses. Pepatah ini secara lugas mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan pengorbanan di masa-masa awal perjuangan. Mereka percaya bahwa tidak ada kesuksesan yang datang dari kemalasan atau ketergantungan pada nasib semata. Dedikasi ini menuntut disiplin waktu dan konsistensi yang luar biasa. Lanjutan dari keuletan ini adalah visi jangka panjang yang mengutamakan kepemilikan. Dalam komunitas ini, ada dorongan kultural yang kuat untuk menjadi pemilik prinsipal, bukan sekadar karyawan. Mereka melihat bisnis, sekecil apapun warung itu, sebagai wadah untuk membangun warisan dan menciptakan kemakmuran yang tidak hanya dinikmati satu generasi, tetapi 100 tahun kemakmuran. Fokusnya adalah membangun fondasi yang kokoh, bahkan jika itu berarti harus memulai dari bisnis yang sangat kecil dan tidak bergengsi. Pola pikir ini membuat mereka enggan untuk berpuas diri dengan gaji bulanan yang stabil, melainkan terus mencari peluang untuk berwirausaha. Visi ini juga mencakup perspektif bahwa kegagalan hanyalah pelajaran berharga. Mereka dikenal pantang menyerah dan cepat bangkit dari keterpurukan. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai data yang harus dianalisis untuk mencari jalan keluar atau strategi bisnis yang lebih efektif. Keberanian mengambil risiko juga menjadi bagian dari etos ini. Meskipun mereka hati-hati secara finansial, mereka berani mengambil risiko bisnis yang terukur, mencoba pasar baru, dan berinovasi dengan cepat. Mereka memahami bahwa dalam dunia bisnis yang cepat berubah, fleksibilitas dan adaptasi adalah kunci untuk tetap relevan. Fleksibilitas dan disiplin konsisten berjalan beriringan. Meskipun mereka sangat ulet dalam bekerja, mereka juga cepat dalam menyesuaikan strategi. Jika pasar meminta harga yang lebih rendah, mereka akan menerima margin yang lebih kecil demi menjaga volume penjualan. Jika ada teknologi baru, mereka cepat mempelajarinya. Namun, fleksibilitas ini diimbangi dengan disiplin operasional yang teguh, jam buka yang konsisten, kualitas produk yang dijaga, dan kejujuran dalam berdagang. Disiplin ini adalah wujud dari integritas bisnis yang fundamental, yang pada akhirnya akan kembali lagi ke pilar ketiga, yaitu kepercayaan.
Mereka secara kolektif percaya bahwa kombinasi kerja keras tanpa henti, fokus pada kepemilikan bisnis, dan mentalitas yang ulet dan pantang menyerah adalah kunci untuk mengatasi segala hambatan dan membangun kekayaan dari nol, dari generasi ke generasi. Inilah etos yang telah menguji waktu dan membuktikan dirinya sebagai salah satu mesin pencetak kekayaan paling efektif di dunia. Pilar ketiga adalah tentang modal sosial yang paling berharga, guanci dan loyalitas keluarga. Guanci secara harfiah berarti hubungan atau koneksi, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar networking biasa. Guanci adalah sistem pertukaran sosial yang kompleks, berlandaskan pada kepercayaan timbal balik, loyalitas, dan komitmen jangka panjang, sebuah bentuk tabungan sosial di mana bantuan yang diberikan hari ini diharapkan akan dibalas di masa depan tanpa harus ada kontrak formal tertulis. Dalam konteks bisnis, guanci menjadi jembatan yang memungkinkan akses ke sumber daya, kemudahan negosiasi dengan pemerintah, dan yang terpenting, transaksi bisnis tanpa perlu melalui prosedur yang kaku karena dilandasi oleh kepercayaan personal. Jaringan guanci ini seringkali dimulai dari ikatan darah, keluarga, kemudian meluas ke ikatan famili, marga, kampung halaman, dan akhirnya ke ikatan profesional, alumni, rekan bisnis. Inilah mengapa Anda sering melihat komunitas Tionghoa memiliki ikatan yang sangat kuat. Mereka secara sadar atau tidak sadar berinvestasi dalam jaringan ini karena mereka tahu di saat krisis, guanci adalah tempat perlindungan dan bantuan pertama yang akan mereka dapatkan mengalahkan bank atau bahkan sistem hukum. Ini adalah senjata rahasia mereka untuk melewati birokrasi dan hambatan pasar. Aspek kedua dari pilar ini adalah keluarga sebagai inti bisnis dan kepercayaan tertinggi. Secara tradisional, keluarga adalah satu-satunya institusi yang benar-benar bisa dipercaya. Historisnya dalam masa-masa sulit, migrasi, perang, krisis, hanya ikatan darah yang terbukti loyal. Oleh karena itu, dalam banyak bisnis Tionghoa, posisi kunci dan keputusan penting seringkali dipercayakan kepada anggota keluarga. Meskipun kadang ada anggota keluarga yang dianggap kurang kompeten dibandingkan profesional dari luar. Alasannya sederhana, loyalitas di atas kompetensi. Mereka lebih memilih risiko kesalahan kompetensi daripada risiko pengkhianatan kepercayaan. Karena pengkhianatan dapat menghancurkan seluruh jaringan guanci mereka. Anak-anak didik sejak kecil sudah dilibatkan dalam bisnis keluarga, menanamkan etos kerja dan prinsip bisnis dari generasi ke generasi. Keberhasilan individu dilihat sebagai kejayaan luar biasa yang mengharumkan nama keluarga. Motivasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar mencari keuntungan pribadi. Kewajiban moral untuk menjaga dan mengembangkan warisan keluarga adalah motor penggerak yang tidak mengenal lelah. Terakhir, pilar ini diperkuat oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan pada integritas dan reputasi. Dalam konteks guanci, reputasi adalah mata uang. Jika Anda melanggar janji, merusak kepercayaan, atau bertindak tidak jujur, seluruh jaringan guanci Anda akan runtuh dan bisnis Anda akan terisolasi. Oleh karena itu, menjaga nama baik, menepati janji, dan bersikap jujur adalah bagian integral dari strategi bisnis. Bahkan, banyak transaksi bisnis masih dilakukan berdasarkan kata-kata, bukan kontrak formal karena ikatan kepercayaan itu sudah terbentuk. Prinsip Konfusianisme juga mengajarkan tentang xiao, hormat kepada orang tua dan leluhur, yang secara spiritual diyakini membawa berkah dan kelancaran usaha. Jadi, kesuksesan mereka bukan hanya hasil dari matematika dan keringat, tetapi juga hasil dari integritas dan jaringan sosial yang dibangun di atas fondasi kepercayaan yang mendalam. Jadi, kita telah membedah tuntas 3 pilar utama yang menjadi rahasia kekayaan abadi ala pengusaha Tionghoa. Ini bukan keajaiban, bukan pula faktor keturunan yang mistis, melainkan sebuah formula hidup dan bisnis yang diwariskan dengan konsisten. Pertama, disiplin finansial yang prioritaskan modal. Kedua, etos kerja ulet dengan visi jangka panjang untuk menjadi pemilik. Dan ketiga, kekuatan jaringan guanci dan loyalitas keluarga yang dibangun di atas kepercayaan. Inti dari semua ini adalah konsistensi dan pengorbanan jangka panjang. Mereka mengajarkan kita bahwa kesuksesan finansial adalah hasil dari pola pikir, bukan sekadar keberuntungan. Sekarang, pertanyaan terbesarnya untuk Anda adalah,
Dari ketiga pilar ini, pilar mana yang paling menantang dan akan Anda mulai terapkan dalam hidup Anda mulai hari ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin tahu bagaimana Anda akan mengadaptasi filosofi ini untuk mencapai versi sukses Anda sendiri. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, share ke teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.